Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Pak Kahar Channel. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas eh, tiga jenis senapan passer ya. Tiga jenis senapan passer yang sudah saya siapkan. Nah, kita akan membahas tiga jenis senapan passer ini dari spesifikasinya dan juga kegunaannya. Oke. Tiga jenis senapan kaliber 4,5 ya kawan-kawan, yang semua sudah saya modifikasi menjadi senapan passer. Nah, kita lihat ukuran perbandingannya, ukuran panjangnya. Kalau ini kan Sharp Innova yang paling umum sering dipakai untuk master. Saya masih menggunakan Pralon ya, tidak pakai dulu ini. Nah, ini laras 65 ya, laras 65 ya kawan-kawan. Nah, laraskan dari sini. Laras, nah ini dah. Nah, laras 65 cm. Ketemunya jatuhnya dari pangkal popor sampai ke ujung, sampai ke pralonnya 1 meter 6 cm, 106 cm. Nah, kemudian yang kedua, ini subwoofer mini yang popor lipat ya, subwoofer mini yang popor lipat. Larasnya 30 cm, laras 30 cm. Kalau popornya dibuka, saat dipakai kan popor dibuka, ini panjang keseluruhannya 69 ya, 70 cm. Nah, ini yang terakhir, yang saya buat terakhir nih. Ini hammer ya, sub hammer, pompa samping yang saya modif bullpup popor terpisah ini. Ini larasnya laras 40 cm kawan-kawan, laras 40 cm. Bisa dipendekin lagi sebenarnya kamu pakai laras 30, cuma nanti dudukan kerek ya, dudukan kereknya nggak ada, jadi saya buat ya 40 lah, laras 40, nggak masalah. Nah, panjang keseluruhan 55 cm, 55, ini 55 ya kawan, 55 cm. Nah, kalau ini tanpa popor, seandainya river mininya ini popornya dilipat, cuma 46 sebenarnya. Cuma saat pemakaian kan otomatis popor dibuka, jadi jatuhnya 70. Nah, jadi yang paling efisien sekarang yang saya gunakan ini. Mengingat karena spot andalan saya itu masuk ke semak-semak kawan-kawan. Masuk ke semak-semak, jadi lebih praktis, lebih nyaman pakai yang pendek. Ya, kawan-kawan bisa lihat di video saya itu kan spotnya semak-semak. Nah, jadi harus ngumpet sembunyi di semak-semak, ngintip kita ya, karena ikannya juga peka sekali. Kalau kelihatan pergerakan kita, dia langsung turun. Nah, inilah kawan-kawan, tiga perbandingan senapan passer yang sudah sering saya gunakan ya. Nah, kalau untuk misalnya di danau gitu, tetap lebih enak laras panjang kawan-kawan. Untuk jangkauannya di atas 20 meter masih oke untuk jangkauannya gitu. Cuma kalau sudah spotnya masuk ke semak-semak ya repot kalau bawa yang laras panjang, pasti mentok-mentok. Paling enak ya yang pendek-pendek ini. Jadi kalau untuk nyusup ke semak-semak, ngintip ikan, itu kita bisa nyaman sekali. Nah, inilah kawan-kawan, tiga perbandingan ukurannya senapan passer yang sudah sering saya gunakan. Sharp Innova yang lama itu kawan-kawan ya, Sharp Innova yang lama. Laras saya sudah ganti laras polos ya kawan-kawan, sama serobongnya ini. Ini tadi saya bilang panjang laras 65 cm. Ini saya masih menggunakan gulungan pralon. Modelnya seperti ini kawan-kawan ya. Ini tali saya lepas, tadi saya pindahkan ke senapan yang ini. Nah, kalau ini untuk jarak jauh ya,
tidak diragukan ya. Yang penting ukuran talinya juga benar, terus ukuran pelurunya juga harus menyesuaikan ya, harus benar. Pakai peluru panjang nih, pakai peluru yang 15 cm 12 cm bagus ya kawan-kawan ya. Nah, kalau ini saya rasa sudah tidak perlu menjelaskan banyak-banyak karena ini sudah paling umum dipakai kawan-kawan, paling umum dipakai. Saya menggunakan pisir ini mah. Kalau mau pasang red dot juga tinggal pasang sini ya kawan-kawan. Ini sudah paling umum dipakai, sudah banyak yang tahu. Power itu kan menangnya ini karena satu, larasnya panjang, jadi peluru itu dapat dorongan itu kan jauh ya kawan-kawan, dapat power itu jauh, jadi speednya nambah, terus nambah sampai lepas dari laras itu baru powernya hilang. Nah tapi kan dapat powernya itu kan jauh dia, itu yang membuat laras panjang itu cenderung lebih apa, kencang pelurunya ya, lebih keras pelurunya. Kemudian ini garis besarnya saya kawan-kawan. Nah ruas pompa ini kan panjang kalau yang senapan standar ya, senapan standar. Jadi pengambilan angin dari lubang sini yang dipadatkan masuk itu dapatnya kan lebih banyak daripada yang senapan mini gitu. Itu yang membuat kenapa senapan laras panjang, senapan panjang khususnya untuk uklik ini cenderung lebih keras daripada yang senapan mini. Kemudian yang kedua, ini subwoofer mini. Subwoofer mini ya kawan-kawan. Ini ada juga kalau kawan-kawan mau beli yang sudah langsung terpasang popor lipat, ini ada. Cuma saya waktu dulu beli sendiri-sendiri kawan-kawan. Senapannya sendiri, popornya saya belikan sendiri, terus saya pasang sendiri. Nah, ini saya menggunakan red dotnya GSR ya. Ini kan variasi aja kawan-kawan, variasi aja. Nah ini kawan-kawan, ini dudukan kerek yang saya pakai, yang model begini loh. Nah, ada yang nanya itu dudukan kereknya model kayak apa. Nah model yang seperti ini jepitannya ya diakalin sendiri. Ini saya pakai bekasnya apa ya, mounting laser dulu kalau nggak salah ya, mounting laser saya potong. Yang penting bisa jepit kuat di baut untuk dudukan kereknya ini. Nah isi 1 2 sini. Nah ini sistemnya memasang kerek kan gampang sekali kalau seperti ini, kalau menggunakan kerek. Kalau menggunakan pralon ya settingannya beda lagi kawan-kawan. Nah, ini yang BL25 kawan-kawan, masuk sini tinggal jepit sini kan simpel. Ini untuk melepaskan peluru kan pencet sini. Nah peluru lepas nih, ini masuk. Nah ini pendorongnya kan saya selipin di samping. Nah tinggal masukin, udah segini aja, balikin ke sini, jatuh, balikin ke sini. Nah udah gitu tinggal pompa siap tembak gitu loh. Nah ini juga keunggulannya subwoofer mini, di sini ada pembuangan sisa angin kawan-kawan, pembuangan sisa angin. Nah kalau di sub Innova yang laras panjang tadi, kadang-kadang saat kita pompa itu terjadi gagal pompa gitu loh ya. Repotnya kalau sudah terisi peluru terjadi gagal pompa, di pompa itu peluru lompat sendiri, itu tarik trigger baru dia mau balik lagi ruas yang di dalam itu. Nah kalau ini seandainya terjadi gagal pompa tinggal tekan klek, nah ini sudah pasti mau dipompa ya. Itu keunggulannya subwoofer mini. Yang subwoofer standar juga ada, pokoknya subwoofer ada ini ya, pembuangan sisa angin ini bagusnya. Jadi kalau ini sudah pasti sudah mentok di depan, itu dipompa sudah tidak akan gagal, pasti pompaan akan masuk, angin akan masuk. Ini juga saya ganjel lagi loh kawan-kawan, ganjel lagi terus posisinya ini yang belakang lebih tinggi sedikit supaya red dot ini agak miring ke bawah. Kalau dibuat datar gini untuk laras pendek, titik temunya nggak dapat, walaupun ini udah di setel sampai naik turunnya sampai dicari ketemunya nggak mau ketemu karena ini laras pendek ya. Kalau untuk laras panjang
pakai datar aja langsung bisa ketemu di titik bidiknya. Tapi kalau laras pendek 30 cm, kalau nggak ganjel belakang ya, posisi redot kalau nggak agak njungkling gini, nggak ketemu nanti titik bidiknya. Nah itu kawan-kawan. Nah ini sebenarnya sangat pendek ya, cuma ya masih menggunakan popor lipat, jadi harus ada kegiatan buka tutup ya. Kalau mau berangkat kita tutup supaya ringkes, sudah sampai di TKP baru kita buka lagi. Berbeda dengan yang ini kawan-kawan, yang ketiga. Nah yang ketiga ini yang paling baru saya modifikasi, ini mini hammer pompa samping ya guys ya. Sudah saya modifikasi menjadi bullpup, mini bullpup ya, popor terpisah. Kodenya 25, jadi tabungnya juga otomatis lebih besar ya guys ya, karena udah 25. Terus depan ini saya sempat pasang yang jepit ya, jepitan kerek yang jepit kayak yang river tadi tapi sempat mengalami lepas ini guys, maka saya ganti, saya pasang dengan yang model puter gini. Nah jadi masangnya begini, tinggal ini diputar maju, udah otomatis jepit kereknya. Ini kan pangkalnya joran itu loh guys, potong langsung masukkan sini. Jadi kalau masang kerek sama kayak masang kerek di joran itu. Nah seperti itu guys. Terus ini redot GSR biasa, saya kasih mounting jepit 2 ya guys ya, biar ukurannya dapat. Nah, itu saja. Terus nah ini saya potong jumpernya ya, untuk dudukan pipi biar lebih nyaman, dan posisinya juga biar lebih memendek ya, memendek untuk dudukan pipi biar dapat fokus pandangan ke redotnya itu pas. Nah lalu nih ada tuasnya untuk apa guys? Nah ini tujuannya guys, untuk pembuangan angin ya, untuk pembuangan sisa angin itu yang pertama. Terus juga untuk memastikan supaya tidak gagal pompa. Kalau yang saya prefer tadi kan di sini posisinya, tuas pembuangan anginnya di sini. Cuma ini sudah saya bongkar, yang subhammer ini sudah saya bongkar sampai ke dalam. Mau saya buat di sini, space-nya sudah tidak ada guys. Jadi terpaksa saya buat di belakang seperti ini. Nah fungsinya saya kasih contoh. Nah ini pada saat dipompa kawan-kawan, lalu ditembakkan, terus dipompa lagi. Nah dia mengalami gagal pompa. Kenapa? Karena di belakang itu apa namanya itu yang untuk buka tutup itu ya, itu tidak mau balik lagi. Kenapa? Karena pernya kurang kuat, atau mungkin sealnya o-ringnya itu terlalu keret gitu, terlalu seret ya. Nah maka ini fungsinya, pencet, tarik picu, dia balik dia. Nah ini sudah mau dipompa lagi, masuk sudah. Nah itu fungsinya kawan-kawan. Kalau aslinya orinya tidak ada seperti ini, jadi ya resikonya itu kadang-kadang mengalami gagal pompa, tapi tidak selalu ya, kadang-kadang seperti itu mengalami gagal pompa. Jadi inilah fungsinya ya kawan-kawan ya, tepatnya apa, untuk memastikan supaya tidak gagal pompa. Nah ini fungsinya. Dan ini juga chamber ini kan sampai sini sebenarnya saya potong. Ini penyumbatnya saya masukkan, saya sumbat sini. Nah ini untuk dudukan pipi itu lebih nyaman, tapi ini kan bulat ya kawan-kawan. Kalau chambernya kan
persegi, jadi nyudut di sini. Lagian kurang turun untuk dudukan pipi untuk menyesuaikan dengan sudut pandang kita ke bidikan red dot ini terlalu tinggi, maka saya potong segini. Nah, dan ini sudah spesial hanya untuk pasar saja, nggak bisa dibalikin lagi untuk tembak burung atau apa, sudah nggak bisa. Ini memang sudah saya setting khusus untuk senapan pasar. Nah, kalau yang reframe ini masih bisa dibalikin lagi untuk tembak burung atau tembak tupai, itu masih bisa. Tinggal bongkar depan, ini dibuka ya, dibuka pakai kunci pas. Ini kan baut sini kawan-kawan, lalu ganti dengan laras alur, yang laras aslinya masukin, ini tutup lagi, sudah bisa pakai untuk nembak burung style red dot lagi. Atau ganti teleskop ya, ganti teleskop kalau untuk nembak burung teleskop lebih bagus. Nah, itu perbedaannya kawan-kawan. Kesimpulan dari pembahasan tentang 3 senapan pasar ini yang beda ukuran ini kesimpulannya adalah kegunaannya ya sesuai dengan spotnya. Kalau spotnya terang, spotnya istilahnya bersih, tidak ada semak-semak, nggak ada hambatan, ya pakai yang laras panjang juga asik, untuk jangkauan jarak jauhnya lebih bagus itu. Tapi kalau banyak semak-semaknya ya pakai yang pendek-pendek ini kawan-kawan ya, kita bincang-bincang saja gitu. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol soal pasar ya komen aja di kolom komentar. Saya juga nggak pinter-pinter amat, cuma kan kita bisa ngobrol-ngobrol ya kawan-kawan, bisa tukar pengalaman soal maser supaya semuanya nambah wawasan. Oke, demikian saja kawan-kawan ya perbincangan tentang 3 jenis senapan pasar ya. Ini ngobrol-ngobrol singkat ya. Kalau ada yang mau komen juga boleh, ada yang mau ngasih nasihat juga saya terima. Kalau ada yang mau nanya juga saya jawab sebisa saya. Terima kasih ya kawan-kawan sudah mampir di Pak Kahar Channel. Nah, kalau yang pengen lihat ininya masernya ya masuk aja di Pak Kahar Channel. Di situ banyak kok saya maser menggunakan senapan-senapan ini. Tapi kalau yang senapan yang laras panjang itu kan saya memang nggak sempat bikin videonya. Yang standar yang yang laras 65 itu kan sudah banyak masalahnya, jadi saya kurang tertarik bikin videonya. Kalau yang menggunakan senapan-senapan mini, nah itu baru saya buat banyak videonya. Kawan-kawan bisa lihat di sana. Terima kasih sudah mampir di Pak Kahar Channel.